Kurohige bakal dapetin One Piece duluan daripada Luffy. Masa sih? Wow. Balik lagi di Ceramah, ceritanya para nakama bareng gua Steve dan Okutora. Oktra. Oke, nah kali ini kita mau bahas mumpung yang masih seputar tokoh yang lagi rame di ini ya, di Gimana? chapter terbaru masih keturunannya lah. Oke. Yaitu si Kurohige. Betul. Nah, kita udah pernah bahas sih sebelumnya soal Kurohige ini, cuman mungkin kita mau bahas lagi tuh mungkin lebih ke tujuannya dia. Karena seperti yang udah kita bilang ya, itu episode kemarin tuh belum cukup untuk Belum kita cukup. menjelaskan Kurohige sejauh ini. Gitu. Padahal udah lama tuh episode-nya, Iya, ya. udah Tapi masih panjang. banyak yang bisa diulas karena gini. Itu kemarin kan kita masih bahas potensi Kurohige jadi alainya Luffy lah buat lawan Im Sama. Nah sekarang tapi kita mungkin lebih mau fokus ke tujuannya Kurohige sendiri, ya nggak sih? Yap. Karena sampai sekarang yang kita tahu nih Kurohige masih belum ketahuan dia tuh mau apa sih. Iya. Walaupun plannya tuh kayak yang udah rapet banget tapi masih belum ketahuan. Betul, karena kita lihat juga awal-awal Kurohige ini kan antagonis utama gitu ya. Tapi Di kita lihat plotnya gitu. bapaknya tuh kayaknya protagonis deh gitu. Jadi makanya kita harus ngelihat juga sih ini gimana akan kemana nih Kurohige. Dinamikanya ya iya lebih cocok jadi protagonis sumpah Zebek. Tapi gini, kalau pendapat pribadi gua walaupun si Zebeknya ini baik atau kelihatan sebagai protagonis, Teach-nya sendiri tetap antagonis. Bisa Kalau sih. dilihat dari actionnya ya maksudnya ya. Karena kalau bapaknya mah masih jelas gitu, dia cuma nolongin anak istrinya, dia belum melakukan kejahatan-kejahatan lain yang kita tahu ya gitu kan. Dia apa coba kejahatannya si Zebek selain menentang pemerintah dunia ya gitu. Mungkin istilah-istilah yang pernah viral dari orang-orang dulu itu yang bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu ya. Nah. Itu mungkin berlaku untuk si Zebek enggak sih apa Si namanya? Kurohige. Kurohigenya. Ya, bisa gitu jadi. loh. Jadi dia tersakiti masa Tersakiti, kecilnya iya. jadi orang jahat. Bener. Karena kalau Kurohige menurut gue emang tetap jahat si Teach itu. Karena di satu sisi dia walaupun pragmatis, dia punya alasan, tapi dia tetap jahat karena dia yang nangkep Ace. Ya. Dia sengaja numbalin si Ace buat demi tujuannya dia yang kita Ya. masih nggak tahu sampai sekarang gitu kan. Kalau nggak Ace yang kena, dia sengaja dia udah ngebunuh si Tetch. Betul. Maksudnya Tetch itu walaupun dia naik sebagai krunya Whitebeard itu dia sebagai cuman buat ini doang, batu loncatan doang lah istilahnya. Dia kan cuman mau nyari Yami Nomi tuh, makanya gabung si Kurohige. Tapi ketika lu join sama satu kru bajak laut, at least lu udah jadi nakama. Iya, Ya nggak sih? oke. Walaupun terlepas dari tujuannya apa gitu. Tapi sebelum terlalu jauh ya kok, jangan lupa kok. Oh iya. 12 seconds later. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini kok, kita akan baca Baca komen dulu. Segmen yang sudah lama terlewatkan. Udah lama nih ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai dari komen pertama. Yep. Kita tampilkan dari Red and Blue Daruma nih. Aliansi Straw Hat and Blackbeard, pernikahan tanpa cinta yang dilandasi keterpaksaan. Mereka takkan pernah. Iya bener. Di satu sisi penolakannya lebih kuat dari Luffy sih pasti. Karena Luffy udah punya segudang dendamnya sama dia. Kokonya sendiri gitu maksudnya, abangnya nih si Ace. Terus dia pernah inin Hancock juga gitu kan, Iya, temen-temennya. istrinya dia kan. Calon. Terus Nyandra kakeknya. Iya loh. Kobe juga kan teman dekatnya. Jadi dendamnya Luffy sama dia tuh udah banyak segudang. Iya. Jadi kalaupun sampai bekerja sama ya karena kepaksa. Kepaksa, boleh buat. iya. Sementara kalau dari sisi Teach-nya mah nggak ada ini apa-apa. Iya. Ya. Justru dia mah bodo amat. Bodoh amat. Pragmatis Memanfaatkan banget dia gitu kan. malah manfaatin doang. Bener. Tapi ya jadinya setuju sih. Jadi kayak pernikahan tanpa cinta. Mau nggak mau lah. Ya udahlah yang penting tujuannya tercapai lah gitu. Kayak siapa tuh kalau pernikahan tanpa cinta? Waduh, sulit. yang lagi hot ya belakangan yang ini. lagi hot-hotnya ini lagi banyak dibahas. Iya benar. Wow. Wow. Nanti jadi ini gosip, nanti jadi lambe turah kita, lambe One Piece. Next aja deh kalau gitu. Oke, dari Inspiratoran Nah, dari Ran lagi 4407. Kayak Instagramnya Raisa ada 44 belakang. Enggak. Ran ini salah satu penonton setia kita. Iya. Udah sering Melihat banget. besarnya ego Teach dan polosnya hati Luffy, hampir mustahil mereka beraliansi. Bahkan untuk menghadapi Im Sama sekalipun kemungkinannya 5%. Kenapa? Luffy udah benci, oke benar tadi. Bener, kayak yang tadi Feeling kita saya bilang. justru Luffy dan Starlight akan Nah, ini. beraliansi dengan Shanks untuk menghadapi Im Sama. Menurut saya Im Sama memang sangat kuat, belum dengan Celestial Knights fit Gorosei di sekelilingnya. Tapi puncak dari ending One Piece terbaiklah
Penentuan terbaik antara cahaya Gatnika melawan kegelapan Yami Note. Yaminya Tits, narasumber yang mantap, dua koko yang andalan menjadi on point di ceramah. Sukses buat Obsession. Makasih, semoga banyak. Makasih banget. Makasih, terima Ran. Ya, tapi ya berarti kalau ini menurut Ran masih sesuai sama ini kita yang awal, yaitu Teach bakal jadi match up terakhirnya Luffy. Kegelapan lawan matahari gitu, kayak yang dulu pernah kita bilang, ya masih on point juga. Karena kan salah satu teori yang kita bilang juga ya mungkin gitu kan, mereka beraliansi lawan Im Sama tapi habis itu saling lawan, yang kayak Sasuke sama Naruto iya. lawan Kaguya dulu, terus habis itu ntar mereka beranteman lagi gitu kan. Yang penting Im Samanya kalah, soalnya jujur ngelawan Im Sama bingung sih gimana caranya gitu. Si Luffy butuh apa lagi nih? Udah jadi Nika, masa nikahnya ntar jadi Nika Jirtu lagi gitu kan? Nika Jirtu. Iya kan, kayaknya udah nggak perlu ada power up lagi. Iya, masa Gear 6 sih gitu, agak gimana ya Gear 6 mau apa lagi nikahnya? Jadi monyet kayaknya, jadi Hanuman gitu kan. Nikahnya hitam gitu, penuh dengan Busosoku Haki, kayaknya agak susah diterima kalau power up-nya terlalu maksa gitu. Kayaknya udah cukup deh ini power up terakhir deh kayaknya Luffy deh. Dengan kekuatan nikah aja dan udah cuma butuh teaming aja sama siapa teaming gitu. up yang selevel. Jadi ya tadi yang menurut Ran juga masuk akal sih, Sama teaming up-nya sama Shanks bisa juga. Jadi guru sama murid lah, mentor sama murid gitu ya lawan Im Sama. Masuk. Sekalian Luffy balikin topi. Yoi, jadi di akhir habis ngalahin Im Sama, oke gue udah cocok buat balikin topi. Datang Gorosei. Datang sih ini Teach. Nah baru mungkin Shanksnya dilukain atau dibunuh sama Teach di situ, baru Luffy topinya baru ambil final lagi. fight. Iya, gitulah. Oke, nextnya ada komen dari siapa nih? Dari Reynaldi. Wah, Reynaldi. Sejauh ini karakter yang punya buah iblis dengan buah iblis yang punya peluang lewat Nanda Tanduk, Domi Reversi, Yami, Oshu Suru ya. Honorable mention mirip Loki, dijelasin iya. Hana. Oke, karena mirip, jadi sama-sama jadi setan gitu ya, Demonio Fleur. Jadi karakter kuat yang temenin Luffy antara lain Teach, Loki, Nico Robin, atau semuanya barengan. Iya, betul sih. Betul, sekali bersebek aja bisa kena. Jadi kita udah lihat sendiri guys, ini nggak bisa dinetralisir pakai haki. Soalnya sebek hakinya udah kurang apa lagi. itu udah Hawasoku iya gitu kan. Busosokunya juga udah pasti nggak kaleng-kaleng. Iya, pasti. Dia lagi prime juga, bisa dibilang apa ya, itu salah satu yang paling kuat di situ si Sebek pada saat itu ya. Pada saat itu di chapter terakhir aja dia 1 lawan 5 loh. Lawan para Gods Knight dia dengan mudah gitu. Dia sambil satu tangan bawa Eri sama si Teach loh, lawan Garling dan kawan-kawan gitu. Garling waktu itu udah jadi pemimpin Gods Knight kan? Udah makanya. Jadi bisa nggak kaleng-kaleng itu lawan Imsa susah gitu. Jadi emang pasti butuh counternya. Domi Reverse ini nggak main-main, sekali bersebek aja kena gitu. Jadi masuk akal juga yang tadi dibilang sama Reynaldi. Yami Nomi kemungkinan besar kayak yang kita udah bahas di video sebelumnya. Nika ya itu juga kemungkinan besar 2 itulah. Kalau masalah yang lain kayak tadi Nico Robin, terus siapa lagi, Suru gue agak bingung sih, dia nge-counternya gimana ya, apa dijadiin cucian? Karena mungkin nggak counternya gitu ya, jadi udah jadi Domi Reversi terus jadiin cucian, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu mungkin ya. Mungkin itu yang dimaksud. Apakah benar Reynaldi? Tapi kalau misalnya Kurohige dia kan netralisir buah iblis ya, ini kan kayaknya Domi Reverse ini kan bukan buah iblis ya setahu gue ya. Kayaknya bukan sih, rasanya ya bukan kekuatan buah iblis. Iya, kekuatan iblis aja. Sejauh ini harusnya bukan ya, belum dikonfirmasi juga sama Oda. Jadi kita nggak tahu apakah kekuatan Yami itu menetralisir buah iblis atau menetralisir semua jenis kekuatan. Itu kita masih belum tahu sih. Itu nanti kita perlu lihat aja. Tapi ya cara counternya kalau pakai dengan kayak tadi Suru itu buahnya si Suru ya masuk akal juga sih kalau dijadiin cucian. Kalau yang Nico Robin gue nggak tahu ya. Nico Robin Demonio Fleur bisa nggak counternya karena sosoknya mirip iblis, tapi kan bukan berarti dia immune atau nggak kebal terhadap ini iblis lah, kemampuan iblis. Jadi rasanya sih Nico Robin masih tetap bisa kena Domi Reversi gitu. Sampai saat ini kita masih belum tahu, tapi kan syarat utama Domi Reversi itu apa gitu. Itu yang perlu kita pecahin gitu. Tapi yang sisanya sih on point, kita setuju lah. Teach, Luffy,
sama Suru mungkin oke lah, 3 itu bisa counter. Bisa gitu. jadi. Sama Loki yang kita masih belum tahu nih sampai sekarang kekuatannya apa. Iya loh. Gitu. Loki baru mau terpecahkan apa skill-skillnya segala macam. Flash. Flashback, curhat dulu. dia. Gitu. Next masih ada last comment. Dari Sans Souchi 1427. One Piece Wah, mangaku, Viva mikrofon andalanku. Ini dia, nice Saya banget. suka Anda, memang supporter yang sangat baik. Supporter yang main Support. top sekali. Sangat support memang Anda ya. Langsung aja guys, jangan Yeah. lupa di keranjang merah kita Vivine AM8 buat mikrofonnya andalan para streamer ini guys. Nggak jelas ini viewers gue pas pertama kali baca, aduh ada aja ini bisa dimasuk-masukin gitu, lebih jago dia viewersnya daripada gue yang Lebih jago adlibs-nya dari dia kemarin. ya. Waduh. Ampun deh. Boleh jadi kirim Boleh sama saya soalnya Vivine. boleh belajar ya. Maaf ya. Waduh, copot lagi Copot. tangannya. Iya, ngomong-ngomong ini guys. Frankie lenganmu. Lenganmu, Frankie. Aduh, gawat ini. Ya udahlah. Ngomong-ngomong soal action figure, kita baru dapat ini juga guys. Nih, Vegapunk Lilith sama satu lagi Katakuri guys. Ini kita dapat dari komunitas One Piece. Kemarin tuh kita lagi main ke ICC, terus ikutan kuis super sulit. Jadi ada dari OPFCI, One Piece Fans Club Indonesia, ada juga dari Natako, ada dari Koptas, ada dari Katana dan segala macam ininya. Thank you banget teman-teman komunitas yang udah ngasih action figure Action ini figure. ke kita. Oh gitu. kemarin itu kan dia ada 3 challenge kok, ngisi TTS, tanya jawab, sama kita ngasih uji pengetahuannya Pertanyaan abang-abangnya. balik ke dia. Nah, gua tuh cuma sampai di TTS teman-teman. Di TTS-nya itu bisa browsing. Nah, tapi yang selanjutnya itu nggak boleh teman-teman. TTS, iya, itu TTS-nya tapi agak rumit kalau susah. kalau nggak browsing tuh nggak akan dapat Nggak sih. bakal dapet asli. Iya. Contohnya kayak gue masih inget beberapa diantaranya kayak anaknya Jeep, Iya. bukan Zef, Jeep. Nah. Jeep. Iya tapi 5 kotak. Gua udah sempat nulis Sanji loh. Gua udah sempat Dikira nulis Zef Sanji ya? kok. Sanji kok gue bilang gitu. Bukan ini Jeep. Ini Jeep yang di leveli. Makanya nggak mungkin kalau lu kecuali lu otaknya ini apa eidetic memory gitu, photographic memory nggak bakal inget kalau nggak di searching gitu. Tapi ya Iya. itu susah sih. Gue juga sebenarnya kemarin karena faksi aja dikasih pas ronde ketiga gue dikasih 3 kesempatan guys. Kalau cuma 1 kesempatan udah gagal tuh. Iya. Pas kita nanya ke dia. Pas ronde kedua masih bisa lah, pas dikasih pertanyaan sama dia gue masih bisa jawab bener tuh 3-3-nya ininya, kekuatannya si buah iblisnya si Bellamy, terus desa asalnya Usopp sama desa Bisa tempat sirup dong. iya sirup village. Gampang Bellamy. Terus Bellamy apa coba? Nggak tahu. Coba yang ketiga. Bane-bane. Kalau yang ketiga ini asalnya si Kuma. Kerajaan asalnya Kuma. Ayo. Sorbet Kingdom. Oh iya sorbet. Itu. Ya, gue kayak gitu-gitu gue udah bilang sama mereka teman-teman gue tuh nggak bisa apal-apal begitu nama-nama kayak gitu gue nggak bisa. Kadang aja kalau sama Kosip apa deko lupa gue nggak bisa. Nggak Paksi ingat. itu apa loh? Dia udah kayak ensiklopedia. Iya. Hebat. Yang Iya. pertanyaan terakhirnya juga gue udah anjir mau nanya apa lagi? Dia tahu semua guys. SBS mana ininya dia tahu. Sama kayak Bang Ambon, dia tahu dikasih semua jebakan halaman. baru ini. Iya. Gitu. Tapi nggak cuma ini aja teman-teman, kemarin tuh ada keychain, Ada keychain juga, ada stiker. kasih tari. Benar, Terakhir benar, tuh benar. ada jualan kaos juga kalau nggak salah. Ada kaos Iya. juga, merchandise ini. Pokoknya seru banget lah gitu. Jadi emang kemarin di ICC cuman ya udah lewat sayangnya. Mungkin Iya. nanti di tahun depan kalau memang ada lagi bisa guys mampir ke booth-nya komunitas One Piece di ICC Iya. tahun depan. Tentunya nggak lupa juga terima kasih Yap. buat sponsor kita yaitu Vivine yang udah berbaik hati memberikan kita Vivine AM8 ini yang keren banget. Ini Betul. mic yang cocok banget buat kalian yang mau jadi streamer ya guys ya. Betul. Dia buat podcast kayak kita ini Buat juga bagus podcast banget cocok kok. karena dia udah dilengkapin dengan polar Apa tuh Polaroid bukan. polar pattern cardioid. Nah, itu dia namanya. Jadi polar pattern cardioid itu buat apa? Dia bisa buat nangkep suara yang dari depan. Dia fokusnya cuma dari Yap. depan. Jadi kalau ada suara dari samping, dari belakang itu dia tolak. Iya. Gitu. Jadi informasi-informasi yang kita sampaikan pasti tersalurkan semua melalui mic Tersalurkan ini semua. kok. Jadi buat teman-teman yang pengen beli itu belinya di mana kok? Bisa langsung di keranjang merah channel kita ini. Langsung diklik aja guys, di bawah ada. Iya. Vivine microphone AM8. Mungkin segitu aja. Langsung masuk ke pokok bahasan kita. Jadi kita tadi di awal udah membahas pergerakan-pergerakan Kurohige gitu. Kurohige, Pak, bener. yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita tahu dia tuh selalu punya strategi yang Punya plan yang solid mateng gitu kan. Iya. Nah, kedepannya ini
kita cuma bisa berteori nih ya, apa aja yang akan dia lakukan ke depannya dengan beberapa poin-poin yang udah kita kumpulkan nih kok. Benar-benar. Soalnya kalau kita lihat chapter-chapter terbaru, maksudnya ini kan masih dalam flashback ya, paling masih seputar God Valley. Yap. Kalaupun God Valley ini udah beres, paling abis itu bakal lanjut ke flashbacknya King Harald. Ya. Soalnya gimana Loki dan segala macam. Baru abis itu balik lagi ke Elbaf. Jadi buat tahu tujuan utamanya si Teach sendiri, ya mungkin masih lama sih gitu. Yap. Walaupun ada di sini ya paling dikasih tahu sedikit-sedikit doang lah, kayaknya clue aja feeling Ya. kita gitu. Oke. Jadi kita mau coba berteori nih di sini. Ya, Apa sementara sih ini kira-kira? kita udah ada kumpulin 3 poin utama ya yang cukup 3 poin kuat utama. untuk menjadikan Kurohige ini kemungkinan bisa mendapatkan One Piece duluan nih kok daripada Luffy kok. Bisa Menurut jadi. kita gitu loh. Bisa jadi. Ini bisa jadi sesuatu yang di luar dugaan kan. Bener. Orang-orang pasti nyangkanya yang dapat One Piece itu pasti Luffy. Iya, gitu. Padahal justru ada kans Kurohige yang bisa dapat. Iya, karena tiga poin yang sudah kita kumpulkan ini kok. Kita coba poin pertama dulu deh. Nah, ini di beberapa episode terakhir belakangan setelah Karibo bertemu sama Katarina Devon dan Sama juga Van Augur Van ya. Augur ya. Dia minta untuk bergabung kok. Iya. Dia minta untuk bergabung ke krunya Kurohige ya. Seperti yang kita tahu, Karibo ini udah punya banyak banget informasi kok. Rahasia. Apalagi terkait senjata-senjata kuno. Ya. Di mana ada senjata kuno itu pasti ada dia di sana. Dia udah tahu soal 2 loh Dua minimal. kok. Poseidon dia udah dapat nih waktu di Fishman Island. Terus yang soal Pluton juga dia curi denger. Iya. Di Wano. Makanya dia tuh selalu punya timing untuk dengar senjata kuno gitu loh. Iya. Timingnya tuh pas terus, ada dia terus gitu Bener. loh. Pada saat yang di Pulau Manusia Ikan sama di Wano kan waktu itu. Jadi bener ini poin yang masuk akal banget Ra. Kalau bergabungnya Karibo ini bisa jadi kartu as buat Betul. si Teach. Betul. Nah, kita lihat juga di page selanjutnya nih ya. Nah, di sini dia punya banyak banget ini ya plan juga ya, walaupun dengan secara ketakutannya dia, dengan kelicikannya dia ini, tapi dia Kepengecutannya punya dia gitu ya. Iya, dia punya apa namanya Sebuah strategi gitu loh. Dia sebuah punya rencana. plan ke depannya. Dengan gue bergabung sama Kurohige, kemungkinan bisa aja mimpi-mimpi gue ini tercapai gitu. Gua sebenarnya ngelihat di sini mungkin ada ini ya. Ini nggak tahu ya, cuman teori liar aja mungkin ya. Dia tuh awal ini bisa jadi kayak jebakannya Oda karena dia diplot seperti Bartolomeo. Ya kan Bartolomeo tuh ngefans banget sama Luffy. Sementara ini ngefans banget sama Teach gitu. Jadi kesannya dia tuh mau dipinin sama Bartolomeo, seolah-olah ini antitesisnya Bartolomeo di pihaknya Teach. Tapi ini masih kecurigaan karena kita belum tahu sesungguhnya, tapi ada kemungkinan kalau dia ini kan anaknya Ochoku. Ya. Ochoku tuh yang anak buahnya Sebek, kalau yang bagi beberapa yang lupa, karena dari lidahnya sama, model rambutnya sama, model mukanya juga mirip. Nah, sementara yang kita tahu Ochoku itu yang menguasai Pulau Hachinosu setelah Sebek, dan dia dikudeta, dibunuh tepatnya mungkin, atau pokoknya dikalahkan sama si Teach. Makanya Teach yang jadi nguasain Hachinosu sekarang. Ya. Gitu. Jadi kalau memang si Karibo ini anaknya si Ochoku, bisa aja dia ini pura-pura join sama si Teach. Oke. Jadi sebenarnya dia bukan mengidolakan Teach, tapi dia emang ada misi balas dendam sebagai anaknya gitu. Tapi di pertama kali dia debut juga, itu kan di pulau ini ya, Dia yang di Sabodi kan, muncul. tapi itu ada adenya kan. Ada dia. adenya, si Nah, itu kan Koribu. memang dia tujuannya untuk gabung Straw Bajak Hat laut. kok. Dia tuh intinya mau nyari bajak laut yang lebih kuat dari dia. Dia kan untuk pertahanan buat dia pertahanan ya. dia, mungkin malah bisa Perlindungan. dikudeta. Iya, gitu. iya. Soalnya dia kelihatan dari, maksudnya waktu itu kan mereka belum tahu ini Straw Hat palsu gitu. Iya. Begitu disuruh order apa, dia nggak nurut. Iya. Ya kan waktu itu si Demalo Black-nya dia tuh nyuruh, "Hey Karibu itu sandra aja ininya marinirnya, biar kita bisa kabur." Malah dibunuh sama dia gitu. Jadi Iya. emang dari awal udah kelihatan bukan tipikal yang mau nurut sama orang gitu. Iya, jadinya. iya. Dia mungkin join sama Luffy, atau rencana dia join Luffy itu cuma sekedar akal-akalan dia aja. Akal-akalan. Bisa jadi, soalnya orangnya kalau kita lihat oportunis banget Iya, si Karibu ini tuh gitu. Makanya ini join sama si Teach. Ya nggak tahu ya, antara memang dia bener tulus sebagai fans nomor 1
atau dia punya maksud tertentu nih join sama si Teach. Iya, Itu iya, masih iya. kita belum tahu. Itu sih paling poin utama yang bisa kita petik dari si Karibo ini, dia punya 2 rahasia tentang senjata kuno gitu loh. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya yang satunya itu sebenarnya Teach-nya udah tahu gitu. Yang satu lagi berarti tinggal si Pluton ya. Pluton. Enggak, Pluton kan yang di Pluton Wano. udah tahu ya. Dia benar. cuman Uranus yang dia nggak Uranus, tahu. Uranus. Karena sejujurnya kita juga masih belum tahu. Pembaca bahkan pembaca pun belum tahu Uranus tuh ada di mana. Yang kita cuman mencurigai itu Uranus yang dipakai Lulusia, yang dipakai sama Imsama gitu. yep. Tapi masih belum terkonfirmasi lah gitu. Oke. Nah, itu yang menurut kita cukup menguatkan dengan adanya Karibo di krunya Teach ya. krunya Teach. Jadi Benar, Teach ini punya informasi tentang 2 senjata kuno gitu. Dan Itu mungkin aja bisa dia kudeta suatu saat gitu. Betul. Soalnya gimana ya? Yang tahu soal 2 itu memang cuman kru Straw Hat sama Iya. kru Teach sih saat ini. Benar, Blackbeard sama benar. Straw Hat doang. Benar. Dan Luffy sih rasanya mungkin nggak bakal memanfaatkan itu ya, karena udah tahu, maksudnya udah tahu bahayanya, jadi dia nggak bakal memanfaatkan itu. Sementara kalau Teach beda nih sama Luffy nih. Iya. Dia bisa aja memanfaatkan itu, bisa aja dia ke Wano buat ngambil Pluton atau nyandra Shirahoshi, kita nggak tahu. Iya. Gitu. Tapi dia gimana caranya? Itu kan Pluton itu kan ada di bawahnya Wano ya. Gimana dia cara ngancurin Wano? Perbatasan Dia- Wano kalau itu gitu. dia. Nggak tahu deh. Dia nggak punya akses sama Zunisa loh. Dia harus nyari dapetin Oh, tapi secret si ini buat kan naik gede ini. banget kok. Siapa? Siapa namanya? Sanjuan Wolf. Sanjuan Wolf. Nah itu bisa juga. Bisa Kita nggak aja tahu. kan, iya, Kita iya. masih nggak tahu. Pokoknya ininya. ada berbagai cara lah. Maksudnya kalaupun informasi ini nyampe juga ke Teach dan Teach bergerak untuk ambil itu sih, menurutku akan possible banget sih. Possible banget. Soalnya gini, Teach itu salah satu bajak laut di One Piece yang informasinya paling kuat. Yap. Soalnya kita udah bisa lihat sendiri, dia bisa ada di Egghead buat ngambil ininya Saturn. Itu menurut gua salah Iya satu loh. bukti kalau jaringan informasinya Teach ini nggak kaleng-kaleng. Nggak guys. kaleng-kaleng bener. Maksudnya siapa yang bisa tahu ada Gorosei di situ gitu? Bener. Itu dikit banget loh bajak laut yang bisa tahu kayak gitu. Maksudnya sekelas Dragon aja, Revolutionary pun belum tentu tahu. Iya. Tapi dia bisa tahu entah dari mana jalur informasinya, dia bisa tahu bakal ada si Saturn di sana. Makanya Devon sama Augur udah siap Iya. menyergap gitu buat ngambil powernya dia. Bukan ngambil power sih, apa ngekopi mukanya lah gitu. Bisa wujudnya dibilang dia wujudnya. gitu ya. Iya, tapi berarti emang kru Kurohige ini termasuk bergerak cepet banget gitu kok ya. Pergerakannya cepet banget. Iya. Gokil, Setelah Luffy udah dapetin beberapa informasi dan lain sebagainya tuh, krunya Kurohige juga gerak cepat gitu loh. Ke Hancock, habis Bener. itu nyegat silau, Nyegat silau. habis itu dia ke Egghead kayak gitu-gitu, bagi tugas, terus nyulik puding. Nyulik puding. Itu tuh gila cepet banget gitu loh ininya, strateginya mereka gitu loh. Nah, itu dia. Yang itu salah satunya sebenarnya yang jadi bikin kita bertanya-tanya juga sebenarnya waktu time skip mereka ngapain aja, karena 2 tahun lumayan lama tuh waktunya. Iya sih. Padahal dengan kecepatan dia bergerak, soalnya kita tahu apa mungkin dia nunggu momen, memang dia nunggu, apa mungkin memang dia nunggu keberadaan Luffy balik lagi gitu, baru dia mulai bergerak gitu. Jadi mungkin nih ya, mungkin ini baru kemungkinan dalam rencana si Kurohige justru memang Luffy jadi bagian penting dari rencananya. Karena Bisa soalnya jadi gini, ya. kita lihat dari sebelum itu aja di Marineford pergerakan dia cepet banget. Ke Impel Down ngebebasin tawanan, langsung ke Marineford lagi buat ngambil ininya gura-guranya si Shirohige Iya. gitu. Itu tuh dalam 1 hari ininya. Iya. Walaupun perencanaannya lama gitu ya. Ininya cepet pergerakan dia. Dan seperti yang tadi Oktra bilang, udah iniin buah Hancock, iniin si Kobe segala macem itu cepet lah ininya gitu. Termasuk cepet gitu loh. Nah, udah seperti yang kita lihat juga akhirnya si Karibo ini akhirnya dibawa ya sama si Betul. Katarina Devon sama si Ivan Augur. Ini di luar rencananya Teach sih pasti. Dia nggak Benar. predik ada ini. Benar. Tapi jadi sebuah kartu as nih Iya, jadinya. Iya. Nah, itu poin pertama yang menurut kita cukup kuat untuk seorang Teach bisa menjadi penguasa gitu. Betul. Nah, oke. Oke, Itu sih paling. itu poin pertama nih. Poin keduanya apa nih, Tra? Poin keduanya. Nah, ini Yang berhubungan sama ability-nya tadi. dari Katarina Devon gitu ya. Betul. Nah, ini kan seperti yang tadi kita udah bahas juga ya. Dia- Katarina Devon ini udah ke Egghead. Egghead dan mencuri ability dari wujudnya si Saturn. gitu. Nah, kita sampai sekarang nih belum tahu Mau dipakai apa ya mau dipakai wujudnya? untuk apa wujudnya ini. Benar. Dan pasti orang-orang di Marijoa kalaupun dia mau
masuk ke Marijoa, orang-orang kan nggak banyak yang tahu Saturn ini udah nggak ada gitu kan. Kan yang tahu cuma Gorosei dan juga si Im Sama yang menghukum dia. Iya, iya. Mungkin gini, banyak yang nggak tahu kalau Saturn udah nggak ada, mungkin iya karena tapi harusnya mereka udah tahu kalau Saturn udah nggak menjabat sebagai Gorosei, kan maksudnya Garling udah diumumin. Jadi iya. jadi kalau warga Marijoa, para Tenryubito harusnya tahu maksudnya pemimpin yang baru nih yang buat departemen Science sama Defense udah jadi si Garling, bukan Iya. si Saturn lagi. Orang-orang itu udah tahu, cuman seluruh dunia mungkin yang raja-rajanya tahu kan, mereka pasti tahu lah, update lah soal para Gorosei ini gitu. Tapi apakah dia Saturn ini mati atau enggak ya mungkin mereka nggak tahu gitu. Iya. Tapi Katarina Devon ini kalau nge-copy gitu, apakah ability-nya musuhnya ke copy juga Setahu ya? gua ability-nya enggak. Dia tuh lebih perfect dari ability-nya si Bon Clay. Jadi kalau Bon Clay kan cuman harus dipegang mukanya doang ya, kalau nggak salah harus Iya, diinihin mukanya gitu. doang ya. Mukanya Bisa enggak, kok waktu itu Nami kan dia bisa diinin juga, bener dibuka bajunya sama dia. bener. Tapi kalau nggak salah dia harus apa ya? Pokoknya seingat gua lupa tepatnya. Tapi ability-nya Bon Clay itu versi lebih lemahnya dari ability-nya si Katarina Devon. Intinya gitu. Kayak Ace sama Akainu. Ace tuh versi lebih lemahnya dari Akainu. Iya. Gitu. Nah, ini Bon Clay itu versi lebih lemahnya dari Katarina Devon. Seingat gue pokoknya gitu deh. Cuman gue lupa cara kerja atau mekanik ininya lah. Nah, gitu. Tapi dia sampai ability-nya sih rasanya enggak ya. Soalnya kalau enggak dia powerful banget sih. banget. Bisa jadi Gyuki gitu kan. Iya. Iya, tapi menurut kalian gimana teman-teman? Apa tujuannya si krunya Kurohige dan juga si Katarina Devon ini nge-copy Saturn? Yang gua gitu ya? tahu ada beberapa teori yang bilang itu salah satunya dia tahu Gorosei itu bisa ngendaliin pasifista. Apalagi pasifista tipe baru. Jadi mereka mau manfaatin itu. Tapi kita nggak tahu ya. Yang diturutin sama pasifista itu asal orang berwujud Gorosei kah? Atau harus Gorosei yang asli gitu. Harus pakai voice command katanya gitu kan. Apakah voice command-nya bisa dengan tiruannya gitu nanti Oh Katarina iya, Devon? tapi itu kelebihannya Katarina Devon, suara juga ngikut kan? Ya benar. Bon Clay kan enggak. Bon Clay enggak, benar. Suaranya enggak kalau Bon Clay. Dia cuman wujud, badannya ikutan berubah. Waktu Bon Clay berubah jadi Magellan, orang-orang ketipu loh. Dia ngomong nggak ya? Ngomong. Kan Magellan, Bon Clay yang pas jadi Magellan dia yang nyuruh buka pintu Iya, ininya. nah berarti suara ikut juga dong ya? Karena harusnya ya berarti. Iya ya? Kayaknya bukan di suara. Gue lupa apa. Apa? Pokoknya ada deh. Teman-teman coba tolong ingetin kita di kolom komentar. Kayaknya ada, soalnya pasti ada bedanya itu. Ada Bedanya perbedaannya. cukup signifikan juga kan. Intinya yang Katarina Devon lebih superior. Tapi itu balik lagi. Nah ini yang kita masih mau coba telaah tuh sebenarnya tujuannya sih Katarina Devon Iya, ngapain iya. ngambil Tapi satu bener sih itu kok si pasifista itu si pasifista sama Kemungkinan ini besar ya. Suci bukai buatan itu. Ya. Apa sih sebutannya? Serafim. Serafim. Itu kan Benar. waktu di pas Kurohige mau lagi ini Kurohige kan sempet- memang dia bilang suka banget. Kurohige sempat udah ketemu, Iya. Stitch udah ketemu sama para Serafim, Iya, jadi Serafim mungkin Hancock sama Mihawk kan ya Iya, ketemunya. ketemu Itu sama kan dia itu. bilang dia suka, wah ini apa nih, gila keren banget, kuat banget nih. Nah, bisa makanya mungkin kesana jadi. sih kok. Tapi yang jadi ini, kenapa dia bisa tahu Gorosei adalah pemimpin atau yang punya kontrol atas Serafim gitu. Sementara kan waktu pas di situ kan nggak ada yang kontrol. Maksudnya waktu pas Mihawk sama ini yang kontrol mungkin yang megang chip atau apalah. Soalnya nggak ada Sentomaru, nggak ada siapa-siapa kan. Dari mana dia tahu Gorosei punya kemampuan buat ngontrol pasifista sama Serafim gitu? Itu informasi dari mana yang bisa dia dapetin? Iya, ya. Itu sih. Iya. Tapi ya yang paling masuk akal kenapa dia ngambil wujudnya Saturn ya itu untuk saat ini ya. Kalau menurut gua teori yang paling masuk akal adalah dia mau dapetin kekuatan kontrol pasifista sama Serafim. Yang kedua, mungkin dia bertujuan buat masuk ke Marijoa. Tapi ini kurang kuat kalau menurut gua karena sebenarnya tanpa wujud Saturn ya dia bisa gitu ya nggak sih? Dia bisa masuk ke sana nggak perlu pakai wujud Saturn. Justru dengan wujudnya Saturn mereka Malah dicurigain. dicurigain nih ya. Jadi ketahuan gitu kan gede ini dan itu kan cuma berlaku buat satu orang. Iya, Devon seorang diri kan. Kecuali dia mau berpura-pura jadi tawanan gitu ceritanya di bawah Saturn gitu ke dalam ini Marijoa jadi tamunya atau apanya tapi mencurigakan gitu kayaknya paling masuk akal tuh itu yang Ngendaliin dia senjata buat ngendaliin ya. senjata benar. Iya, tapi iya waktu mereka ke Egghead itu
momennya mereka curi wujudnya si Saturn itu pas Saturn lagi mental ya. Pas dia lagi ini benar. Maksudnya kenapa nggak sekalian kalau mereka tahu jajaran apa namanya komennya si Seraphim itu kenapa nggak langsung si Vegapunk atau apa gitu. Vegapunk kan lebih tinggi lagi. lebih tinggi kan. Bener. Yang paling tinggi tuh Vegapunk dulu Dan baru mungkin ini. mereka bisa mungkin mereka berpikiran ya udah ini udah cukup mungkin ya untuk Mungkin, Gorosei. Dan momennya pas si Saturn udah lagi kepental dan mereka juga nggak pengen Mugiwara Pirates tahu ada mereka di situ juga gitu langsung kan. cabut abis itu Langsung cabut ya. abis Nggak itu lama. kan. Cepet Dan banget. tapi Karibo juga bisa dapat ya momen Bisa pas gitu ya. ketemu di situ gitu Iya. ya. Jadi akhirnya bisa gabung nih si Karibo ke Kurohige. Ke Stitch walaupun sampai saat ini kayaknya di cerita saat ini mereka belum ketemu ya, belum dikabarin ketemu. Belum ada update lagi sih. Terakhir kali itu kan ya Cuman yang si Augernya ngabarin ke Teach kalau dia ketemu Karibo terus punya informasi bla 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 dan Teach pokoknya nyambut senang gitu. Udah sampai ya situ udah bawa doang. aja gitu kan. Ya belum udah terakhir kali digambarin Teach dikasih lihat ya itu pas yang di Lau ya terakhir kali ya. Bener. Terakhir yang Dia pas lawan Lau. udah senyum ngelihat topinya Lau berdarah-darah itu tuh. Yang penting dia udah dapet rubbing Von Glyph-nya aja. Yang dia Iya. incer kan utamanya itu sebenarnya. Iya. Nggak tahu ya kita kalau dia masih punya tujuan buat dapetin OP-OP-nya mungkin. Iya, tapi orang-orang banyak berteori dengan dia melihat darahnya Lau dan juga topinya, katanya darahnya itu kan bisa dijadiin Vivre Card kan. Oh, dia bisa tahu Dia bisa lokasinya. dapat, dia bisa kejar. Benar. Bisa jadi sih. Dan beberapa ada teori juga yang ngasih tahu bahwa Kurohige ini ngalahin orang-orang yang pakai topi kok. Iya kan? Jadi cocok logi. Iya, bener juga. S kan pakai topi. Terus pakai topi. Luffy sempet incarannya dia kan, incarannya pakai topi. Lau pakai topi juga. Siapa lagi ya coba yang pernah diiniin sama ya Shirohige pakai topi, semacam topi lah ya, pakai bandana gitu kan. Tapi kan ya bisa dibilang dia cuma Ini doang lah, finishing ya. doang, nggak beneran berantem ngelawan dia ya. Ya, make sense. Satu-satunya yang nggak pakai topi, tapi kita nggak dikasih lihat lawannya juga yaitu si Ochoku. Ya. Ochoku nggak dikasih lihat. Tapi emang itu udah pasti terkonfirmasi, tapi kan belum juga kan. Belum dikasih lihat. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu insiden lain yang seru yang ditunggu-tunggu selain God Valley ya. Jadi saat ini di One Piece tuh yang gue tahu yang ditunggu-tunggu adalah God Valley Incident yang lagi kita saksikan sekarang. Satu lagi adalah Rocky Port. Yap. Rocky Port Incident ini adalah momen di mana si Kobe jadi hero-nya marinir, Lau jadi si Chibukai di situ, dan Stitch berhasil ngerebut Hachinosu dari Ochoku di Rocky Port Incident tuh tiga-tiganya. Jadi mungkin ini bakal diceritain suatu saat ya, cuman nggak sekarang sih rasanya. Mini God Valley ya. Mini God Valley bisa dibilang, cuman kalau secara skala jauh karena kan God Valley isinya legend semua. Kalau ini calon legend bisa dibilang tanpa Luffy tapi ya calon legendnya nih sayangnya gitu kan. Karena ini kejadiannya pas time skip nih Rocky Port Incident. Nah iya itu berarti kalau aku bilang tadi ini Kurohige selama 2 tahun itu kemana ini mungkin nih. Yang gua tahu gini, secara summary-nya selama 2 tahun si Kurohige itu ngerebut semua wilayah jajahannya si Shirohige dan bertarung lawan pasukannya Marco. Di payback war atau apalah gitu pokoknya. Beberapa katanya udah kalah juga kan. Udah kalah Marco-nya, makanya terpecah-pecah sama ngerebut Hachinosu. Achievement utamanya sih 2 itu, tapi kan kalau ngelihat gebrakannya dia yang cepet gitu. Harusnya sih dia bikin achievementnya jauh lebih banyak lagi kayaknya ya. Feeling gua. Jadi ada satu kemungkinan di mana dia butuh Luffy dalam master plan-nya dia. Jadi dia nunggu Luffy bergerak juga nih. Makanya dia nunggu setelah time skip udah dapat Hachinosu, pokoknya udah di-prepare. Oh, Luffy udah bergerak, udah ada Nika, buah Nika dan segala macem. Baru dia ikut bergerak juga. Mungkin sekali lagi ya, gitu. Kita lihat aja nanti gimana ininya. Soalnya Kurohige sih. Jaringan informasinya gila sih, harus diakuin. Yang bisa tahu ada Saturn di Egghead itu nggak banyak. Iya. Itu kan kejadiannya juga belum ada sehari kan Saturn. Belum sehari spawn di situ kan. Bener. Dan nggak diberitain, belum diberitain. Jadi nggak mungkin rasanya kalau dia dengar Denden Mushi-nya Vegapunk terus langsung ke sana, kayaknya nggak mungkin. Walaupun bisa pakai buahnya si Van Auger buat pindah tempat, tapi dia pasti udah tahu ada ini di situ gitu keberadaan Gorosei. Dan berita pertama yang disampaikan sama media itu kan pas
Vega Pang ngumumin ini kan, Bener. yang rekamannya Dia itu kan. rekaman itu Udah selain itu kan udah emang itu tertutup, emang Tertutup. peperangan yang cuma ada lokal doang di situ gitu kan. bahkan marinir yang bawa si Saturn aja kan nggak tahu dia ikut di kapal itu. Yang tahu kan cuma para admiralnya doang. Si Iya. Salino sama vice-vice-nya beberapa Betul, yang nganterin betul. makanan. Sisanya nggak ada yang tahu Antarin tuh. makanan. Iya, ada yang pokoknya nganterin makanan gitu dia. Sisanya nggak ada yang tahu kalau si Saturn ikut di situ. Makanya pas si Saturn mau landing, yang semua marinir disuruh nggak boleh ngelihat, itu kan banyak yang kaget. Hah, ternyata ada Gorosei yang ikut gitu. Ada Gorosei di sini Iya. gitu. Kayaknya Teach hebat banget sih. Gila. Baca korannya di mana tuh? Baca korannya di mana? Udah enggak, ini kayak di komputernya Morgan deh kayaknya. Di komputernya Morgan. Iya. Dia sama Morgan lebih canggih mana nih jaringan informasinya makanya. nih. Ya. Gitu. Nah, Gimana tadi menurut kalian nih teman-teman poin yang buat kedua nih. Katarina Devon sejauh ini, prediksi kalian apa yang akan digunakan oleh Katarina Devon dengan Wujud Saturn. wujud Saturnnya itu ya, Mau ke dipakai depannya apa tulis sih? banget di kolom di komentar. kolom teman-teman. komentar guys. Kita butuh Teori-teori tahu kalian nih tahu. opini kalian. Oke, Nah. poin yang selanjutnya kok Poin yang ketiga adalah yang kita udah tahu nih. penyandaraan guard. Ya. guard. Oh ternyata 4 kok ada 4 ya, sorry. Ini, Ada. tapi ini sebenarnya kalau menurut gue ini di luar prediksi. Iya benar. Ini nggak bisa benar. dibilang poin Ini ketiga. bisa dibilang 2,5 jadi lah. bonus loh buat mereka loh kok. bonus. Iya. Karena ini kan nggak sebenarnya ini kayak Karibu sih di luar prediksi. Iya si benar Teach. sih. Gitu. Iya. Karena kedatangan Garp ke Hachinosu buat ngebebasin Kobe itu dia nggak jangka juga. Kobe kan dia awalnya ditangkap cuma buat jadi sandera buat marinir, buat pihak pemerintah. Dia nggak nyangka lah yang nyelamatinnya si Garp sendiri yang turun tangan, dan Garpnya bisa dikalahin di sini gitu di Hachinosu Iya. dan ditawan. Itu pun harus berapa orang buat ngalahin satu orang guard Iya. gitu ya. 5 kapten nih. Iya, coba si kita lihat Kuzan, next slide nih. siapa? Vasco Shot, Iya. Shiryu, Sanjuan Wolf, Pizarro. 5 Iya. kaptennya dia yang Lagi-lagi ini orang-orang ini ngalahin orang kuat itu melalui tumbal gitu ya. Itu Kobe kan sebenarnya mau ditusuk tapi Iya. Garp yang berkorban karena gitu kan. ngelindungin si Kobe sih. Iya. Benar, Pada benar, akhirnya benar, ada ini tapi banyak teori kok bahwa sebenarnya si Kuzan ini sengaja dan tidak bunuh Garp, ini dia dibukuin doang kok. Ya, iya. Ada teori yang bilang sebenarnya Kuzan ngelindungin si Garp. Soalnya kalau diserahin ke yang lain kan mungkin dia dibantai kali, Bantai pasti. dicincang kali sama Shiryu Iya. gitu kan. Ya udah dibekuin biar jadi nggak bisa diapa-apain juga, dan itu dianggap udah kalah lah gitu sama ininya. Iya. Walaupun gila si Garp sih emang di sini udah tua tapi Udah masih tua loh padahal loh. masih Apalagi dia bisa. prime. Aduh. nggak salah kemarin si Newgate, Lin sama Kaido Lari kabur. terbirit-birit. Begitu dia dateng kabur. Soalnya dia tahu walaupun mungkin bukan berarti mereka takut atau gimana ya, tapi udah tahu aduh ngelawan ini Ji-Chang udah pasti lama nih. Ngalahin Ji-Chang. Nggak kelar-kelar nih. Bisa-bisa kita nggak jadi ngerampok harta, cuman berantem lawan dia doang udah. Habis waktu di sini doang gitu kan. Jadi makanya pilih kabur dan ngalah aja deh gitu. Nah, dengan mereka Sandra Garp ini banyak loh sebenarnya yang mereka bisa manfaatkan dari Garp gitu. Mereka bisa mengancam Luffy. Luffy, Marin juga, segala Marin, macam iya. kan. Nah, Dua otomatis kayaknya dengan si Kobe lolos ini kayaknya nggak ada kemungkinan mereka akan balik lagi sih. Iya. Buat ngebebasin si Buat Garp. bebasin Garp Apalagi dengan armada yang lebih proper mungkin menurutku. Mungkin ya, karena gini kalau Kobe kan emang sword. Iya. Jadi yang ngebebasin ya paling anak-anak sword doang gitu Iya kan, sih, bener marinirnya. sih. Dan yang waktu datang sama Garp juga anak-anak sword semua. Cuman sword doang yang mau ngebebasin karena ya ibaratnya mereka udah bukan marinir. Nah, kalau Garp udah beda cerita nih. Dia kan Iya. masih marinir, Iya, masih marinir makanya. aktif. Iya. Loh, Pangkatnya bisa tinggi Sengoku lagi. bisa turun loh. Bisa. Sengoku Buset. bisa turun nanti. Sengoku. Suruh Sengoku Kongnya sendiri mungkin turun nanti Iya loh. jangan-jangan. Ya kita menarik buat kita tahu ini sih. Kita nantikan sih ini gimana Siapa yang kelanjutan. bakal Tapi ngebebasin? terakhir kali memang tapi masih di spill Garp ini masih hidup kan memang. Masih. Masih hidup ya. Kalau nggak salah ada deh di bagian mananya di koran gitu ya, pokoknya si Garp Dia cuma diikat doang gitu kan, di Sandra doang. nggak sampai mati beneran gitu jadinya. Jadi menarik banget. Nah, Ini teori selanjutnya ini Berhubungan akan sama berhubungan poin sama poin Garp ini nih. Jadi Iya, kita akan bahas yang satu ini dulu, teman-teman. nah ini Ini dia salah satu kunci yang paling kuat juga kok. benar. Karena ada dua hal yang bisa diambil dari si puding ini. Selain mata tiganya adalah buah iblisnya dia kok. Nah,
Ini nyambung sama poin sebelumnya. Poin si Garp sebelumnya, Lissandra ya, Tra ya. benar. Karena menurutku kita bisa lihat next slide-nya ini bahwa banyak orang berteori bahwa puding ini diculik sama Van Teach. Augor dan juga Oh, sama si si Aokiji. Ini tuh orang-orang pada bilang, wah ini mata tiganya buat bisa baca poneglyph yang diambil sama Teach dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi ternyata menurutku buah bisa iblis. banyak ada satu hal yang lebih besar yang bisa dimanfaatkan sama Teach ini dari si puding gitu. Apa loh. tuh? Yaitu buah iblisnya kok. Buat baca memori. Buat baca memori. Apa buah iblisnya gue lupa lagi. Aduh lupa namanya. Apa ya lupa. Pokoknya bukan. itulah. Ya pokoknya buah iblisnya dia si Ah. puding kan bisa buat baca memori. Nah. Dia bisa baca memorinya salah satu pelaku yang ada di God Bener. Valley. Wah, jadi dia bener bisa juga. tahu. Dia bisa tahu tentang kenyataan pada saat itu tentang ayahnya segala Iya macam. bener sih. Bener. Karena Garp pada saat God Valley ada di situ kok. Bener juga. Memorinya Garp dibaca sama puding jadi si Teach tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Tapi si puding ini kan kita lihat beberapa kali dia potong ingatan orang ya. Tapi itu bisa dilihat juga ya kok ya. Maksudnya bisa orang bisa dia yang melihat ya. simpen kan kayak contoh yang adegan dia ciuman Mas Anji kan udah gitu dia yang simpen dipegang tuh dibawa-bawa sama dia yang pas dia nangis ada dia lagi pegang potongan filmnya lah gitu potongan memorinya. Nah itu tapi nggak tahu ya apakah bisa disimpan dan dibaca ulang atau gimana apakah bakal hilang gitu kita masih nggak tahu. Benar. Tapi feeling gue bisa karena terakhir kita dikasih lihat gambarnya puding lagi bawa potongan film gitu ya. Iya. Dan nggak cuma itu, nggak cuma tentang kenyataan tentang God Valley ya, dia bisa tahu tuh banyak rahasia tentang Marin loh. Bener. Melalui dari memorinya si Garp. Garp itu. Ini tuh bahaya banget loh ini. Kayak Garp datang ke sana tuh kayak bisa jadi kayak sebuah blunder nggak sih kok jatuhnya kok? Karena Garp pegang banyak rahasia. Banyak rahasia Garp ini. Anaknya Dragon, dia tahu beberapa lah mungkin soal itu soal revolutionary gitu. Bener. Dan dia kan bukan tipe yang suka walaupun mulutnya asal nyeblak ya ceplos kadang-kadang, tapi kan dia sebenarnya tahu banyak hal, cuman nggak mau cerita aja. Soal God Valley Incident juga sebenarnya dia tahu tapi nggak mau cerita kan awal-awal waktu Sengoku yang cerita gitu. Bener. Bisa jadi nih makanya. Karena kita beberapa kali lihat pergerakannya Teach ini bisa kita lihat sebenarnya kayak gagal, tapi sebenarnya itu tujuan utamanya. Kayak contoh dia sebenarnya gagal dapetin Luffy yang pada yang kemarin itu kan kita bilang yang ternyata nge-trigger S buat ketemu dia dan memang tujuan utamanya adalah untuk ngambil untuk buat si Whitebeard ini kan ngambil buah iblisnya Whitebeard gitu kan. Iya, Tapi apakah dengan Garp datang ke Hachinosu itu adalah suatu rencana yang dia sudah atur juga gitu dengan menyandera Kobe kayaknya enggak sih. Enggak ya karena kebetulan juga kan Kobe ada di pulau itu Pulau Hachinosu kan ya itu dari yang Rocky Port Incident itu hasilnya dia jadi ada di situ gitu si Kobe dan dia nyandera Kobe itu kan karena ada di sebagai pertukarannya Rayleigh sama dia kan. Rayleigh bilang udah lepas aja Hancock gitu apa segala macam. Tapi kata Teach kan ya udah tapi gua bawa nih bocah kecil ini nih ya. Bocah ini gua bawa nih iya. Gitu dia belum tentu tahu sih. Cuman dia nganggapnya kan itu jadi sandera yang berharga bisa buat sih, Marinir aja. bener sih. Cuman setelah dikasih tahu sama Kuzan kalau ya ternyata sword itu nggak ada harganya gitu karena udah bukan marinir lagi barulah dia ini. Tapi pasti ada harganya. Kuzan mah nutup-nutupin pasti itu. aja sebenarnya karena dia bukan beneran ini. Iya. bukan beneran join. Siapa tahu dia juga anggota sword kan. Makanya dia melindungi temen-temennya gitu. Tapi ya masuk akal makanya 4 poin itu tuh jadi poin penting banget buat strateginya si Teach sih menurut gua ke depannya. Karena itu tadi si puding bahkan selain buahnya tadi yang memang orang udah banyak nyangka adalah emang kemampuan mata tiganya yang kita belum tahu sampai sekarang. Betul. Bisa buat apa tapi dugaan orang-orang dia bisa dipakai buat semacam baca poneglyph. Baca poneglyph ya. Mungkin bukan ngebaca secara ini kali ya nggak tahu deh. Mungkin ngelihat apa kali belum kebayang sih kayak gimana Oda bakal bikin ininya dengan ketiga matanya. Iya karena belum diiniin juga ya. Belum di reveal juga kemampuan mata tiganya. Iya itu Big Mom itu nyimpen poneglyph juga
sambil nunggu mata ketiganya Puding bangkit kan. Kan beberapa kali Big Mom, "Oh, Puding matamu udah bangkit ya," gitu Iya. Nak, gitu kan. Jadi mungkin ada kekuatannya, mungkin bukan baca secara literal gitu. Jadi kalau menurut gue ya, bukan baca kayak Robin bisa baca phone glyph, tapi mengeluarkan apa mungkin kita nggak tahu. Tapi intinya bisa dapat informasi dari apa yang dilihat sama si mata ketiganya Iya, itu. matanya tuh Google Translate teman-teman kayaknya. Mungkin entah Google Translate atau mungkin malah jadi semacam kayak proyektor atau apa gitu. Kita masih belum tahu lah. Nanti kita lihat aja gimana Oda ngegambarin kemampuannya si Puding ini gitu guys. Nah, tapi kalau balik lagi nih, kalau soal ngomong-ngomong ke tujuannya si Teach sebenarnya gua ada beberapa teori juga, ada beberapa clue. Yaitu sorry, boleh ke slide 7 yang ini. Nah, ini tuh dulu pernah ada di awal bukan di awal sih, tepatnya waktu pas mereka nggak datengin Saturn kan, si itu bilang tuh, si Saturn nanya ke mereka, lu kalau apa ya, you all people are always up to strange business ya, lu selalu ini Ikut campur aneh-aneh ya? gitu, selalu aneh-aneh deh urusannya, lu ngejar apa sih gitu sebenarnya? Apa Terus sih lu kejar sih gitu? Iya, si Van Auger langsung jawab the world, dunia gitu kan, dunia ini. Sementara, nah kita tahu sendiri waktu pas si Sebek di 1162 di ini ditanyain, itu apa sih itu pas mereka pada lihat Im sama, itu apa? Kalau gua boleh bilang sih, itu mewakili dunia gitu. Jadi, nah di sini ini menurut gua adalah clue kalau memang sebenarnya yang diincar sama si Teach ya Im sama. Ini yang mereka iniin gitu. Gila ya. Yang mereka incar adalah dunia dalam tanda kutip Im sama, karena seperti yang ayahnya bilang gitu, apa itu si Im sama itu apa, dia adalah dunia gitu. Bisa dibilang dia itu dunia gitu. Betul, ya. bisa dibilang itu dunia. Berarti beberapa pertanyaan kita di beberapa edisi kemarin itu berarti terpecahkan. Berarti sebenarnya mungkin Teach ini udah tahu ada Im sama gitu. Iya, Im sama bisa ini jadi. ada gitu loh. Bisa jadi. Makanya itu yang kenapa dia ngincar dunia gitu kan. Soalnya aneh juga kalau tiba-tiba dia cuman, let's say gitu ya, dia cuman karena dibesarkan dengan penuh dendam karena dia tahu orang tuanya mati, dibunuh dan segala macam. Ya harusnya dia nggak ngincar dunia dong. Mungkin dia ngincernya apa ya? Ya ngebunuh para marinir, ngebunuh world government. Mungkin ngincarannya lebih ke gitu, balas dendam, bantai-bantai orang gitu kan. Kenapa dia malah ngincer jadi pemimpin dunia, bukan pemimpin dunia, mengincar dunia gitu. Apa gitu yang membuat dia kayak gitu? Dunia dalam arti apa nih Dalam yang arti diincar apa? sama Teach gitu kan? Karena dan ini bisa berhubungan sama ini One Piece lagi nih, makanya dia bisa jadi menemukan One Piece sebelum Luffy juga. Iya. Gitu, karena dia pengen ngincer dunia secara keseluruhan. Karena bisa dibilang kan orang yang menguasai dunia ya orang paling bebas juga. Betul. Mirip sama Luffy sebenarnya, goalnya align. Dan dia di awal ketemu Luffy juga dia bilang ya mimpi manusia tidak pernah berakhir ya, karena ya dia juga punya mimpi ini gitu. Sama kayak Luffy yang pengen jadi raja bajak laut, dia lebih luas lagi mungkin jadi raja dunia. Iya. Entah artian dalam raja dunia kayak di episode yang lalu kita bahas, entah artian dalam sesungguhnya dia menjadi pemimpin atau mengalahkan Im sama menggantikan dia jadi dunia itu sendiri gitu. Gila sih Teach ini sih. Gokil memang. Masih Teach. misterius dan pergerakannya tuh unexpected semua gitu. Bener-bener unexpected. Bahkan Gorosei aja tadi bilang kan si Iya. Saturn, lu orang aneh-aneh banget Aneh-aneh deh. aja lu orangnya, apa sih yang lu kejar di dunia ini guys gitu. Bener-bener. Dan yang unik tuh krunya dia bisa ngikutin dia. Krunya tuh sebenarnya ngikutin beda ini nih ya. Kalau si Sebek krunya beda-beda tapi kan terpaksa ngikutin karena menang di Davy Back Fight. Ya. Kalau di Davy Back Fight kan kasarnya kalau lu nggak nurut sama kapten lu udah menyalahi aturan, honornya dipertaruhkan lah gitu kan. Sama kayak di dulu pas lawan Foxy pernah tuh si Usopp atau si Chopper yang bilang ke Zoro atau Sanji lah. Terus kalau ini ya udah, kalau mereka menang kita nggak usah nurut aja, nggak usah dikasih. Emang ini apa? Gue mendingan mati daripada honor gue ini, kata si Zoro gitu kan. Dia honorable banget gitu. Iya. Lebih baik mati daripada harga diri gue terluka. Intinya gitulah gitu. Tapi di Davy Back Fight itu berarti 4 orang tiga orang utamanya si Sebek ini berarti memang orang yang setia berarti gue, bukan dari Davy Back Fight. Bukan karena cuma Davy Back Fight, iya. Berarti iya, memang dia punya. Terakhir mereka perang bareng kok bertiga, Iya. berempat malah. Tapi ya bisa jadi intinya sih kalau menangnya dari Davy Back Fight, mereka secara honor ya emang harus nurut sama kapten, udah jadi bagian dari itu gitu. Walaupun mereka nggak mau jadi nakama, tapi mau nggak mau. Mungkin yang kasarnya menang gitu. dari Davy Back Fight itu yang berantem kemarin itu Mungkin, kali. mungkin. Yang berantem yang di luar 3 orang itu kayaknya. Mungkin ya.
Nah, tapi justru yang menarik justru si Teach-nya. Teach kan dapetin krunya bukan dari Davy Backfight gitu. Jadi mereka apa yang bikin mereka tetap setia sama si Teach gitu. Selain apa yang dijanjiin sama Teach juga, kalau dijanjiin harta, kan kayaknya nggak mungkin. Mereka bukan orang-orang yang kayak cuman sibuk sama harta, masing-masing tuh pasti punya semacam mimpinya sendiri. Punya mimpi sama kayak krunya Luffy lah. Bener. Mungkin kayak Luffy bilang mimpi gua ini, tapi dengan lu membantu Luffy mencapai mimpinya Luffy, lu juga bisa sukses dapat mimpi lu juga gitu. Mungkin sama halnya sama Kurohige ini sih menurut. Setuju. Jadi sama, mereka dengan mencapai mimpinya si Teach menjadi dunia ya gitu. mereka dapat mimpinya masing-masing. Bener sih, gue setuju itu. Yang kalau kita lihat nih satu-satu mungkin ya, kalau Jesus Burgess sih kelihatannya pengen jadi orang terkuat di dunia. Karena kan dia selalu berantem lawan orang-orang terus bangga gitu. MMA jadi terus. MMA terus. Kelihatannya ya. Iya. Terus ya yang lain masih belum tahu sih so far terus Belum terang banyak gitu. sih, cuma ya udah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Satu-satunya clue yang gue tahu adalah yang pas si Shiryu bilang ini pas si Kurohige, si Teach lagi ngambil ability-nya Blackbird kan ditutup, Blackbird ability-nya Newgate kan ditutup kain tuh. Terus gue inget si Shiryu pernah bilang gini, kalau dia tidak berhasil, apakah ini artinya kita akan bubar gitu. Jadi apapun tujuan mereka itu pasti ada hubungannya sama kemampuan dia bisa nguasain 2 buah iblis. Berarti itu percobaan pertamanya Teach ya. Percobaan pertamanya di situ. Jadi dia nyoba-nyoba pertama kali melakukan eksperimen itu, dan kalau ya itu udah hidup matinya dia tuh, kalau dia gagal ya udah gitu. Dan itu yang dia janjiin ke anak buah atau rekrutannya dia di Impel Down gitu. Jadi dia janjinya di situ, makanya si Shiryu bisa langsung ngomong gitu. Kalau dia gagal di sini apa kita akan bubar. Nah, berarti dia udah tahu plannya si Teach buat ngambil si Gura-Gura Nomi di situ. Kalau berhasil ya udah mereka lanjut sama plannya, kalau gagal ya udah bubar ini masing-masing. Gitu. Shiryu juga sebenarnya kalau kita lihat dari Impel Down mungkin apa ya? Goalsnya dia cuman pengen ngebantain orang-orang kan. Iya. Kayak demen membunuh deh. Demen membunuh aja gitu sampai tawanan-tawanan dibacok-bacokin. Tapi kita masih belum tahu sesungguhnya goal sebenarnya dari Shiryu apa. Tapi rasanya sih bukan jadi pendekar pedang terkuat sih ya. Karena nyiksa orang mulu kerjanya. Iya. Gitu. Iya, itu sih mungkin teman-teman teori kita terkait Kurohige kali ini ya. Terkait potensi-potensi dia untuk bisa menjadi orang bajak laut pertama yang menemukan One Piece dibandingkan Luffy ya saat bahkan ini sebelum Luffy bisa jadi nih. Nah, menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Apakah poin-poin tadi ada yang bisa kalian tambahkan gitu ya? Apakah ada poin-poin lainnya yang menurut kalian yang ini Kurohige untung jauh nih satu langkah ke depan nih terkait ada poin lanjutan gitu yang tidak kita sebutkan tadi gitu ya. Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar buat mungkin bisa kita bahas lagi ke depannya gitu. Betul. Biar jadi bahan diskusi juga nanti nih. Siapa tahu kita bisa lanjut nih part 2. Soalnya kan ini masih berlanjut gitu kan. Pasti nanti bakal kebuka juga. Entah apa lagi nih keberuntungan apa lagi yang berpihak sama Kurohige ke depannya yang bisa menguntungkan dia untuk menemukan One Piece dan duluan. menjadi dunia itu ya. Benar. Menjadi dunia rasanya sih itu. Oke, mungkin segitu dulu aja buat episode ceramah kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan buat kalian yang nonton dari HP, langsung bisa digeser dan dikasih hype-nya guys, biar videonya makin wow lagi gitu. Betul. Kan. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Mari kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.